Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Pada video kali ini saya ingin berbagi beberapa contoh soal untuk seleksi P3K khusus jabatan penata layanan operasional. Sini teman-teman. Ini khusus untuk jabatan penata layanan operasional karena di P3K ini beda jabatan, beda materi pokoknya. Di sini terampil perawat lain materinya, penata layanan operasional lain materinya, pengelola layanan operasional juga lain materinya, operator layanan operasional juga beda materinya. Di sini saya ingin menyampaikan ataupun memberi contoh soal untuk penata layanan operasional. Ada beberapa contoh soal hasil saya kumpulkan dari teman-teman yang sudah mengikuti ujian hari pertama dan hari kedua. Baik, langsung saja kita ke contoh soalnya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon di-subscribe dulu. Baik, ini contoh yang pertama, contoh soal yang pertama. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional adalah: A. Menentukan anggaran layanan, B. Mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, C. Mengajukan laporan ke atasan, D. Menyusun rencana kerja, E. Menyiapkan peralatan kerja. Jawabannya adalah B. Mengidentifikasi masalah dan kebutuhan. Pembahasannya, langkah awal dalam kajian layanan operasional adalah mengidentifikasi masalah dan kebutuhan sebagai dasar perencanaan dan tindakan selanjutnya. Nomor yang kedua, salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam kajian awal adalah: A. Pemodelan proses, B. Observasi langsung dan wawancara, C. Penyusunan laporan, D. Evaluasi akhir, E. Pembuatan jadwal kerja. Jawabannya adalah B. Pembahasan. Observasi langsung dan wawancara adalah metode efektif untuk memperoleh data yang relevan dalam kajian awal. Jawabannya adalah B. Nomor 3. Mengapa analisis SWOT penting dalam melakukan kajian awal layanan operasional? A. Untuk menentukan alokasi anggaran yang ideal, B. Untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, C. Untuk menyusun laporan akhir, D. Untuk memastikan hasil sesuai target, E. Untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Jawabannya adalah B. Analisis SWOT membantu memahami kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi layanan operasional. Jawabannya adalah B. Untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nomor selanjutnya, dalam kajian awal, penyebab utama terjadinya masalah layanan operasional seringkali adalah: A. Keterbatasan bahan baku, B. Kurangnya pelatihan dan koordinasi, C. Evaluasi yang tidak dilakukan secara rutin, D. Tidak adanya dokumentasi, E. Penyusunan anggaran yang lambat. Jawabannya adalah B. Kurangnya pelatihan dan koordinasi. Pembahasan, kurangnya pelatihan dan koordinasi sering menjadi penyebab masalah karena layanan operasional sangat tergantung pada kompetensi dan sinergi tim. Nomor selanjutnya, data yang dikumpulkan pada kajian awal sebaiknya berupa: A. Data kuantitatif saja, B.
data kualitatif saja. C. Kombinasi data kuantitatif dan kualitatif. D. Data sekunder. E. Data historis. Jawabannya adalah C. Kombinasi data kuantitatif dan kualitatif. Pembahasannya, pembahasan kombinasi data kuantitatif dan kualitatif memberikan gambaran yang lebih komprehensif dalam mengidentifikasi masalah. Nomor selanjutnya, dalam pengamatan awal disebut kantor layanan publik ditemukan antrian panjang akibat kurangnya petugas di jam sibuk. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? A. Meminta petugas tambahan dari cabang lain. B. Mengidentifikasi penyebab dan masalah antrian. C. Menyusun rencana evaluasi. D. Menambah peralatan untuk mempercepat pelayanan. E. Membuat sistem shift baru. Ini adalah studi kasus ya, kalau ada kasus seperti ini. Jawabannya adalah B. Mengidentifikasi penyebab utama masalah antrian. Pembahasannya, langkah pertama adalah mengidentifikasi penyebab utama seperti kurangnya petugas, waktu kerja tidak efektif, atau kebutuhan peningkatan teknologi. Ini yang harus dilakukan kalau terjadi antrian di pelayanan publik. Nomor selanjutnya, Anda menerima keluhan bahwa layanan administrasi sering terlambat akibat lambatnya penginputan data. Apa langkah yang tepat dalam kajian awal? A. Mempercepat pelaksanaan tanpa evaluasi. B. Menganalisis proses penginputan data untuk menemukan bottleneck. C. Mengganti seluruh sistem dengan yang baru. D. Menambah staf tanpa kajian lebih lanjut. E. Memberikan sanksi kepada petugas. Jawabannya adalah B. Menganalisis proses penginputan data dan menemukan bottleneck ya. Pembahasannya, langkah pertama adalah mengidentifikasi penyebab utama seperti kurangnya petugas, waktu kerja tidak efisien, atau kebutuhan peningkatan teknologi. Soal selanjutnya, selama kajian awal ditemukan bahwa banyak perangkat keras yang usang. Apa langkah selanjutnya? A. Segera membeli perangkat keras baru. B. Mengidentifikasi perangkat mana yang menjadi prioritas untuk diperbaharui. C. Meminta staf bekerja lebih keras meskipun perangkat usang. D. Mengabaikan masalah karena terbatasnya anggaran. E. Mengganti seluruh sistem tanpa analisis lanjutan. Jawabannya adalah B. Mengidentifikasi perangkat mana yang menjadi prioritas untuk diperbaharui. Pembahasannya, identifikasi prioritas memungkinkan pengelola anggaran yang lebih efektif sambil memastikan operasional tetap berjalan. Soal selanjutnya, dalam kajian awal ditemukan bahwa ada beberapa tugas yang memakan waktu lama akibat kurangnya pelatihan. Apa seharusnya dilakukan? A. Memberikan pelatihan intensif kepada staf terkait. B. Mengganti staf dengan yang lebih berpengalaman. C. Mengubah seluruh sistem kerja. D. Membiarkan masalah hingga terjadi evaluasi akhir. E. Mengajukan laporan masalah kepada pihak atasan. Jawabannya adalah A. Memberikan pelatihan intensif kepada staf terkait. Pembahasannya, memberikan pelatihan kepada staf adalah solusi praktis untuk meningkatkan efisiensi kerja. Nomor selanjutnya,
Saat kajian awal ditemukan masalah komunikasi antara divisi yang menyebabkan keterlambatan layanan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Membuat kebijakan komunikasi baru. B. Mengidentifikasi penyebab gangguan komunikasi. C. Menyusun evaluasi laporan mingguan. D. Membentuk tim baru untuk mengganti divisi lama. E. Mengabaikan masalah. Jawabannya adalah B. Mengidentifikasi penyebab gangguan komunikasi. Pembahasannya, mengidentifikasi penyebab adalah langkah awal untuk menentukan solusi yang tepat, seperti pelatihan komunikasi atau teknologi pendukung. Inilah teman-teman soal untuk teman-teman yang mengikuti seleksi P3K khusus dengan jabatan penata layanan operasional. Ini soal saya kumpulkan dari teman-teman ataupun dari beberapa referensi dan teman-teman yang sudah mengikuti ujian pada hari pertama dan hari kedua. Hari ini merupakan hari kedua mengikuti ujian seleksi P3K dari berbagai daerah, baik instansi pusat maupun instansi daerah. Semoga teman-teman yang menonton video ini saat ujian nanti soal seperti ini keluar dan teman-teman dapat menjawab dengan jawaban yang tepat dan benar. Mohon di-share kepada teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.